Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Alhamdulillah, pada siang hari ini pengajian bisa kita buka kembali ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sudah divaksin belum, Bu? Ya, yang sudah divaksin bagus, berarti mencegah agar corona cepat segera berakhir, amin. Yang gak divaksin juga bagus ibu-ibu sekalian. Bagus juga, Bu. Kan ada orang yang terkena penyakit yang kalau divaksin malah bahaya ibu-ibu sekalian. Dan ada juga yang memang tidak cocok terhadap vaksin. Jadi dia menghindarkan diri dari efek samping vaksin ibu-ibu sekalian. Jadi bagus juga. Untungnya Masjid Al-Amin, Bu, mau vaksin mau nggak divaksin boleh masuk, Bu. Ya. Tapi nggak semua kayak Masjid Al-Amin, Bu. Ya. Ibu-ibu kalau ke Roxy, Bu, tahu Roxy, Bu? Itu kalau syaratnya harus divaksin, Bu. Kalau nggak divaksin nggak bisa masuk ibu-ibu sekalian. Dan banyak tempat-tempat lain. Busway juga begitu. Kemudian KRL juga, dan banyak ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian, kita hidup ditakdirkan oleh Allah dalam satu zaman yang berat, Bu. Ini zaman yang berat yang kita perubahan itu begitu cepat. Jadi perubahan lagi yang begitu cepat yang kita kurang bisa mengantisipasinya ibu-ibu sekalian. Dan kita ditakdirkan oleh Allah di zaman yang berat, di zaman nyari kerjaan jadi sulit, apa-apa jadi serba sulit ibu-ibu sekalian. Kita berharapnya, Bu, kita berharapnya pengennya segera berakhir. Tapi ketentuan Allah lah yang terjadi, bukan keinginan kita ibu-ibu sekalian. Bisa saja ke depannya bisa lebih berat juga, kita nggak tahu ibu-ibu sekalian. Jadi yang perlu disiapkan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian. Kalau zaman kita aja udah berat, Bu,
Kata Rasul, zaman anak-anak kita akan jauh lebih berat, ibu-ibu sekalian. Maka anak-anak kita itu harus disiapkan keimanan, ibu-ibu sekalian. Kalau nyiapin ekonomi, ibu sekalian, nyiapinnya kerjaan, nyiapinnya pendidikan, ibu sekalian, suatu saat ijazah bisa nggak kepake, suatu saat yang kerja bisa keluar, suatu saat yang punya duit banyak bisa habis, suatu saat yang kaya bisa jadi melarat, ibu sekalian. Banyak pengusaha-pengusaha yang tadinya sukses sekarang dengan adanya corona ini gulung tikar, ibu-ibu sekalian. Jadi ternyata yang harus dipersiapkan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Iman itulah yang akan menyebabkan kita punya daya tahan terhadap kondisi yang buruk, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau imannya nggak kuat, ibu sekalian, ada yang bunuh diri, ada yang jadi gila, dan lain sebagainya, ibu-ibu sekalian. Maka persiapkan diri kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak boleh takut kepada selain Allah. Kepada corona nggak boleh takut, kepada vaksin nggak boleh takut, pokoknya kepada apapun nggak boleh takut. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi kita menghindari bahaya. Kalau buat tubuh kita vaksin itu bahaya, jangan vaksin. Nah, itu perintah Nabi. Kalau kita anggap corona itu bahaya, ya kita jaga prokes, ibu-ibu sekalian. Nah, kita menghindari bahaya itu diperintahkan oleh agama kita, ibu-ibu sekalian. Tetap kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap berusaha prokes, protokol kesehatan kita jaga, ibu-ibu sekalian. Namun kalau kita menyangka corona biasa-biasa aja, saf dirapatkan juga tetap kok, nggak ada yang kena. Nah, kita anggap biasa pun nggak jadi masalah, ibu-ibu sekalian. Tapi kita tetap diperintahkan oleh Nabi kita untuk mencegah bahaya, tetapi kita takutnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Jadi sifat takut kepada Allah itu yang harus tetap ada, yang harus tetap melekat di dalam diri kita, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Yang divaksin bisa mati, yang gak divaksin bisa mati, ibu-ibu sekalian. Yang kena corona bisa mati, yang gak kena corona juga bisa mati, ibu-ibu sekalian. Semua pasti akan mengalami kematian, ibu-ibu sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, ibu-ibu sekalian. Berarti yang kita takutkan jangan kematiannya, ibu-ibu sekalian, tapi mati tidak membawa iman. Itu yang kita takutkan, ibu sekalian. Mati tidak beramal soleh, tidak punya bekal menghadap Allah. Nah, itulah yang kita takutkan, ibu sekalian. Bukan kematiannya, karena setiap orang pasti akan meninggal dunia, ibu sekalian. Kalau kita meninggal dunia lalu tidak membawa iman, tidak membawa amal soleh, itulah yang kita takutkan, ibu-ibu sekalian. Karena kesengsaraannya itu selama-lamanya, ibu-ibu sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sengsaranya dunia, Bu, kata Rasul, kalau sengsaranya dunia itu ketika kita berada di alam kubur, kita seolah-olah terbangun. Jadi sengsaranya di dunia itu sengsaranya mimpi, ibu-ibu sekalian. Jadi misalkan kita sengsara di sini, dibandingkan dengan akhirat itu seperti mimpi, ibu-ibu sekalian. Kalau kita lagi tidur, lalu kita bermimpi, misalkan dikejar-kejar harimau, kita panik, kita takut, kita khawatir. Kemudian kita bangun, ternyata cuma mimpi. Nah, begitulah
kesengsaraan dunia ibu-ibu sekalian cuma sebentar, cuma sekejap. Nanti kesengsaraan akhirat itulah yang sebenarnya, dan yang itulah yang harus jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara akhirat. Hendaklah kita mencari bekal ibu-ibu sekalian. Bekalnya adalah beramal soleh ibu-ibu sekalian. Maka hendaklah kita dalam kondisi apapun, hendaklah kita selalu beramal soleh untuk bekal hidup kita ibu-ibu sekalian. Kita itu tidak usah ngurusin corona ibu sekalian, sudah ada yang ngurus, yaitu pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Urusan kita ibu sekalian adalah bagaimana besok punya duit buat makan ibu sekalian. Itu kita pikir ibu sekalian, sambil jaga kesehatan kita mikir. Tapi jangan lupa yang halal ibu sekalian. Kita pikirkan besok kerja gimana, dapat uang bagaimana, kita pikir, dan kita pikir yang halal ibu-ibu sekalian. Karena kalau yang haram sama juga bohong ibu-ibu sekalian. Sudah di dunia nggak berkah, sedikit, dan akan celaka di akhirat nanti. Jadi kita pikir, konsentrasi pada urusan kita aja bu. Urusan yang negara itu terlalu pelik ibu-ibu sekalian. Kita mikir juga nggak bisa berbuat apa-apa ibu-ibu sekalian. Tapi kita mikir besok makan dari mana, cari yang halal, kemudian kita berusaha. Nah itu saja ibu-ibu sekalian. Insya Allah dengan kita memikirkan urusan kita, urusan keluarga kita, kita tidak terlalu pusing ibu-ibu sekalian. Berita-berita di WA kita harus tahu, sebagian hoax, sebagian benar ibu sekalian. Dan kita juga nggak tahu mana yang benar, mana yang bohong ibu-ibu sekalian. Jadi kita banyak yang kita abaikan pun nggak jadi masalah ibu sekalian. Mendengarkan berita lebih banyak pusingnya ibu sekalian. Mendingan dengerin Al-Quran ibu sekalian. Mendengarkan murotal Al-Quran di YouTube, ataupun kita membaca Al-Quran. Dengerin Quran aja dapat pahala bu. Kita nggak ngerti, nggak bisa baca, dengerin dapat pahala ibu sekalian. Apalagi kita bisa membacanya sambil menyimak, itu pahala. Apalagi kita membacanya sendiri ibu-ibu sekalian, pahala jauh lebih banyak lagi ibu sekalian. Kita sering baca Quran, itu menenangkan hati kita ibu sekalian. Kita mendengarkan pengajian itu sudah di mana-mana ibu sekalian. Di YouTube juga banyak ibu sekalian. Kita dengarkan ceramah-ceramah, itu mampu menenangkan hati kita daripada terus-menerus kita membahas berita-berita baik dari WA kita maupun dari televisi yang itu belum tentu benar ibu-ibu sekalian. Maka kita kan bukan wartawan, kita mau cross check, mau tabayun. Ya buat apa kita tabayun, nggak ada kepentingannya ibu sekalian. Ini benar apa enggak nih? Mau benar mau enggak terlalu penting buat kita ibu-ibu sekalian. Mendingan kita urusan kita aja. Perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, perbanyak amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu selamat ibu sekalian daripada ngurusin hal-hal yang tidak tahu akar permasalahannya. Dan banyak ibu sekalian, itu banyak kalau kita mau baca dan bikin resah kita. Wah, ada begini bikin resah, ada begini bikin resah ibu sekalian. Mendingan kita memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayatnya tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan mereka akan disempurnakan pada hari kiamat. Jadi balasan di dunia, kalau ada orang berbuat baik di dunia dapat balasan, itu balasannya kecil ibu-ibu sekalian, nilainya kecil. Bahkan ada orang yang berbuat baik, balasannya keburukan. Di dunia itu bisa terjadi ibu-ibu sekalian. Ada orang soleh, ada orang baik malah di penjara. Nah inilah dunia ibu sekalian. Belum tentu kebaikan-kebaikan kita dibalas kebaikan.
Yang pasti kebaikan itu dibalas sempurna di akhirat, ibu-ibu sekalian. Jadi sesungguhnya balasan kebaikan akan sempurna dibalasnya di akhirat. Jadi kita nggak usah ragu. Ada orang pelit, kita baikin, nggak jadi masalah, ibu-ibu sekalian. Kita tetap dapat pahala. Kita tetap mendapat pahala, ibu-ibu sekalian. Balasan kita di akhirat. Dan kalau kita sering nolong orang, Bu, maka kita akan ditolong oleh Allah. Allah punya banyak cara buat nolong kita. Bisa lewat orang tadi, bisa lewat cara lain, orang lain, ibu-ibu sekalian. Maka kita tidak perlu merasa rugi kalau berbuat baik kepada orang lain, lalu orang itu tidak membalasnya, ibu-ibu sekalian. Balasan sempurna itu nanti di akhirat. Di dunia itu tetap mendapatkan balasan, ibu-ibu sekalian. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sukses sebenarnya, ibu-ibu sekalian. Jadi ternyata kita semua belum sukses, Bu. Saya belum sukses, ibu-ibu belum sukses. Sukses itu kalau Allah selamatkan dari neraka dan kalau Allah masukkan ke dalam surga. Nah, itu baru sukses, ibu-ibu sekalian. Jadi di dunia yang kata orang si fulan sukses, ya sukses dunia, tapi sebenarnya belum tentu sukses, ibu sekalian. Misalkan dia orang kaya, duitnya banyak, anaknya punya mobil semua, kemudian dia meninggal, anaknya nggak ada yang soleh, nggak ada yang mendoakan, lalu di akhirat di alam kubur dia celaka. Itu kira-kira sukses apa bukan, Bu? Bukan, ibu-ibu sekalian. Jadi dunia yang dia miliki sekian banyak tidak dinikmati, masa itu disebut sukses, ibu-ibu sekalian? Maka sukses itu dijelaskan oleh Allah. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah sukses sebenarnya, ibu-ibu sekalian. Jadi saya juga belum sukses, ibu-ibu sekalian. Jadi kita semua belum sukses, ibu-ibu sekalian. Sukses itu kalau kita bisa diselamatkan dari neraka, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangnya, Bu, kalau husnul khotimah, ibu-ibu sekalian. Bukan husnul khotimah nama orang, Bu, bukan. Jadi kalau husnul khotimah, baik di penghujung hidupnya, ibu-ibu sekalian, lagi ibadah meninggal dunia, nah itu insya Allah dia sukses, ibu-ibu sekalian. Lagi baca Quran meninggal dunia, lagi iktikaf di masjid meninggal dunia, ibu sekalian. Lawannya husnul khotimah adalah su'ul khotimah. Husnu itu baik, su'u itu buruk. Su'ul khotimah, buruk di penghujung akhir hidupnya. Lagi main judi, mati, ibu-ibu sekalian. Lagi naudzubillah, lagi berzina, mati. Lagi mabuk, mati. Nah itu namanya su'ul khotimah, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang husnul khotimah itulah yang selamat, ibu-ibu sekalian. Orang yang su'ul khotimah itulah orang yang akan celaka nantinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi selama kita hidup ini belum tahu su'ul khotimah atau husnul khotimah, ibu-ibu sekalian, berarti kita senantiasa berusaha taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi dunia ini cuma kesenangan yang menipu, ibu-ibu sekalian. Dunia ini hanya sebentar. Dunia itu kita rasakannya hanya sekejap, ibu-ibu sekalian. Setelah itu kita tinggalkan, ibu-ibu sekalian. Orang yang umur panjang, ibu-ibu mau nggak umur panjang, Bu? Ternyata nggak enak, ibu-ibu sekalian, umur panjang itu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi.
barang siapa yang aku panjangkan umurnya, aku kurangi bentuk kejadiannya. Nah itu Allah tegaskan, barang siapa yang aku panjangkan umurnya, aku kurangi, kami kurangi bentuk kejadiannya. Dulu mata ngelihat jauh bisa, sekarang udah remeng-remeng. Nih ada foto, nih foto siapa nih? Di sini masih nggak tahu ibu-ibu sekalian. Dulu makan enak, apa aja bisa kita makan. Sekarang makan enak, giginya pada ompong ibu-ibu sekalian. Pendengaran tidak jelas lagi ibu sekalian. Udah dekat, udah teriak, masih nggak dengar ibu-ibu sekalian. Kemudian bentuk fisik juga berkurang. Nah itu Allah nyatakan. Jadi ibu-ibu mau umur panjang apa umur pendek bu? Iya, ya yang umum ibu-ibu sekalian, yang umum ya. Ya, jadi ini Allah tegaskan, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Jadi makin tua ia makin lemah secara otomatis ibu-ibu sekalian. Maka yang penting adalah umur itu digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umurnya digunakan untuk taat pada Allah. Kemudian ketika meninggal dunia, mau karena corona mau bukan, kita dalam keadaan taat, dan itulah orang yang bahagia ibu-ibu sekalian. Tapi kalau umurnya disia-siakan, lebih banyak lalainya, lebih banyak meninggalkan sholatnya, lebih banyak kesia-siaannya, maka na'udzubillah min dzalik ibu sekalian. Jadi kita berusaha di dunia ini gunakan untuk hal-hal yang positif ibu sekalian. Pengajian buka, ya kita hadir ibu-ibu sekalian. Kemudian ada majelis taklim di mana kita hadir ibu sekalian. Itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pengajian kan wajahnya cerah-cerah semua bu. Coba di dapur ibu-ibu sekalian, ya banyak yang kusut ibu-ibu sekalian. Coba di kerjaan ibu-ibu sekalian. Maka hendaklah kita kalau ada pengajian itu hadir, insya Allah itu menambah keimanan kita kepada Allah. Kita termotivasi buat amal soleh. Amal soleh itu bekal untuk akhirat ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dalam keadaan su'ul khotimah, atau orang kafir, atau orang fasik, banyak yang berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini ketika sudah meninggal dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, celaka saya. Seandainya engkau menunda ajalku sebentar saja ya Allah, saya pasti akan beramal soleh ya Allah. Nah orang-orang yang sudah meninggal dunia lalu su'ul khotimah sangat menginginkan hidup di dunia untuk beramal soleh walaupun sebentar ya, walaupun sebentar ibu-ibu sekalian. Fa asaddaqu wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah ya Allah, saya akan jadi orang soleh ya Allah. Nah itu ketika orang tersebut sudah berada di alam kubur ibu-ibu sekalian, dan pada saat itu sudah terlambat ibu sekalian. Nah kita orang-orang yang belum terlambat bu. Kita ini orang-orang yang belum terlambat untuk memperbaiki diri ibu-ibu sekalian. Maka beramal soleh, maka kita bersedekah, maka kita beribadah. Nah itulah bekal kita untuk akhirat nanti ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita sudah di alam kubur itu berkata begitu, maka sudah terlambat ibu-ibu sekalian. Maut itu, kematian itu tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan jika sudah datang ibu-ibu sekalian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan walaupun satu saat ibu-ibu sekalian, walaupun sebentar ibu-ibu sekalian. Maka jalan keluarnya adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Ini saya ngajak diri saya sendiri, bukan berarti ngajak diri saya juga, bukan berarti saya orang yang udah taat benar, ya bukan ibu-ibu sekalian. Tapi sambil mengajak diri sendiri, saya juga ngajak ibu-ibu sekalian, mari kita semua taat pada Allah Subhanahu wa taala. Solusi di dalam kehidupan sekarang itu udahlah taat pada Allah saja ibu-ibu sekalian. Insya Allah hidup nggak terlalu berat ibu-ibu sekalian. Allah perintah sholat, kita sholat. Allah perintah sedekah, kita sedekah. Allah perintah zakat, kita zakat. Allah perintah puasa, kita puasa. Udah yang Allah perintahkan, kerjakan ibu sekalian. Nah yang Allah larang, tinggalkan ibu sekalian. Apa saja yang Allah larang, tinggalkan. Insya Allah kita akan bahagia ibu sekalian. Orang-orang kafir di akhirat juga berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata di akhirat, ya laitani, aduh celaka saya, kuntu turaba, coba dulu saya menjadi tanah saja, tidak menjadi manusia, pasti aman, pasti tidak dimintai pertanggungjawaban ibu-ibu sekalian. Nah, agar menyesalnya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, marilah kita sama-sama untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling berat kerugiannya di hari kiamat, manusia yang paling besar kerugiannya di hari kiamat, kata Rasul, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Seseorang yang pada waktu di dunia memungkinkan menuntut ilmu tapi tidak mau menuntutnya ibu-ibu sekalian. Jadi di dunia dia punya kesempatan buat ngaji, di dunia dia punya kesempatan, majelis taklimnya ada, gurunya ada, tempatnya ada, milih nggak ngaji ibu-ibu sekalian, maka itulah orang yang paling besar penyesalannya pada hari kiamat ibu sekalian. Orang itu tingkat penyesalan beda-beda. Penyesalan itu beda-beda disebabkan kerugiannya beda-beda. Kalau ada kebakaran, ada rumah besar, kemudian kebakaran ibu sekalian, penyesalannya lebih besar daripada yang gubuk reot kebakaran ibu-ibu sekalian. Pasti yang nyesal besar adalah yang rumahnya mewah, mobilnya bagus, mewah, rumahnya kebakaran ibu-ibu sekalian. Tapi yang gubuk reot, cuman gubuk reot, bisa bikin lagi ibu-ibu sekalian. Nah di akhirat juga begitu ibu-ibu sekalian. Penyesalan tergantung kerugiannya ibu sekalian. Kerugian besar pasti penyesalan besar. Kerugian kecil pasti penyesalan kecil ibu-ibu sekalian. Orang yang beramal tanpa ilmu itu kan amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian. Jadi dia nyangkanya udah beramal. Wah saya udah sholat, udah beramal, lalu sholatnya nggak sah. Dia nggak tahu nggak sah. Kenapa dia nggak tahu? Nggak mau belajar ibu sekalian. Tiap sholat nggak sah, tiap sholat tidak sah karena nggak mau belajar. Maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa sangat menyesal ibu-ibu sekalian. Maka agar tidak menjadi orang yang paling menyesal di akhirat nanti, hendaklah kita selalu beramal soleh ibu-ibu sekalian. Hendaklah kita beramal dengan ilmu ibu-ibu sekalian. Jadi amal dengan ilmu ibu-ibu sekalian, lalu dibarengi dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kata Rasul, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi sedang dalam perjalanan atau orang asing. Kalau orang asing menganggap dunia itu bukan tujuannya, tujuannya itu nanti akhirat ibu sekalian.
Orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam perjalanan itu misalnya dia mampir suatu tempat, nggak usah tempatnya dibagusin, lalu mampir tempat lagi belum sampai tempatnya lagi dibagusin, ibu sekalian, maka dia kehabisan bekal buat ngurusin ngebagusin tiap dia mampir, padahal tempat dia bukan di situ, ibu sekalian. Nah, kita ini tempat kita sebenarnya adalah tempat kita sebenarnya nanti adalah akhirat, ibu sekalian. Itu adalah tempat yang kekal, ibu sekalian. Jangan sampai kita kehabisan bekal atau tidak mencari bekal untuk akhirat, maka kita akan menjadi orang yang rugi, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha untuk senantiasa taat pada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia, ibu sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Dan marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari bencana, musibah maupun penyakit, terutama khususnya pandemi corona ini. Mudah-mudahan juga pandemi corona segera berakhir. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dijadikan orang-orang yang soleh maupun solihah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa amsimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bis-su. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umurid dunyawiyyati wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.